Selamat bergabung lagi. Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari 3 hal yang sangat penting untuk mempelajari turunan. Yaitu yang pertama, aturan rantai atau dikenal dengan chain rule. Yang kedua, aturan kali atau product rule. Yang ketiga adalah aturan bagi atau quotient rule. Untuk tidak berlama-lama, ayo kita mulai. Kita mulai yang pertama adalah aturan rantai atau chain rule. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan u pangkat 3 di mana u-nya itu adalah x pangkat 2. Gimana cara cari turunannya? Cara pertama adalah tentu saja kita mengganti atau mensubstitusi u ini dengan x kuadrat. Sehingga kita dapatkan fx itu adalah x kuadrat pangkat 3 atau x pangkat 6. Nah, bagaimana turunannya terhadap x? Ini f aksen x atau df per dx. Nah, kita bisa turunkan dengan mudah dengan pola diferensial yaitu 6x pangkat 5. Perlu diingat, kalau saya menuliskan df per dx di sini adalah artinya fungsi f itu diturunkan terhadap x. Kalau df per du, fungsi f diturunkan terhadap u. df per da, fungsi f diturunkan terhadap a. Cara kedua adalah menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai mengatakan bahwa df per dx itu sama dengan df per du. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu df per du apa. Nah, kalau f diturunkan terhadap u, maka hasilnya adalah 3u kuadrat, gitu kan? Nah, kemudian dikalikan dengan du per dx. Ini caranya mengingatnya gampang. Ini du. Jadi df per dx yaitu df per du kali du per dx. Nah, du per dx ini u diturunkan terhadap x. Berarti hasilnya adalah 2x. Nah, sekarang kan kita ada dua variabel u dan x. Harus jadikan satu variabel. Jadi u-nya ini kita substitusikan menjadi x kuadrat. Tentunya ini harus pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 2x. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 5. Sama seperti hasil sebelumnya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, dari mana asalnya rumus aturan rantai ini? Nah, kita akan turunkan dengan menggunakan the first principle. Masih ingat the first principle? The first principle mengatakan bahwa turunan dari satu fungsi terhadap x itu sama dengan fx ditambah a dikurang fx dibagi dengan a di mana a-nya itu mendekati 0. Inilah the first principle. Nah, bagaimana kalau f-nya itu adalah fungsi u? Di sini misalnya contohnya yang sebelumnya f u ini sama dengan u pangkat 3, tapi u-nya itu sendiri fungsi x kuadrat. Nah, kita mau turunkan f ini terhadap x, jadi df per dx. Nah, bagaimana ini? Gunakan the first principle. Di sini f kan sebagai fungsi u, tapi u-nya dihitung pada saat apa? Pada saat x ditambah a tentunya. Nah, kemudian dikurang f pada saat u, tapi u-nya itu dihitung ketika x sama dengan x gitu. Nah, kemudian dibagi dengan a. Tentu saja di sini harus ingat a-nya harus mendekati 0. Nah, ini tulisannya limit a mendekati 0. Kemudian ini kalau saya kalikan dengan u pada saat x sama dengan x tambah a dikurang dengan ux, u pada saat x, kemudian dibagi dengan fungsi yang sama yaitu u x tambah a dikurang ux. Tapi ingat di sini a-nya mendekati 0, kita tulis ini limit. Kemudian kita tukar posisi di sini. Nah, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini jangan lupa kita tulis kali, kemudian kita tahu kan a-nya mendekati 0, kita juga bisa ingatkan lagi bahwa untuk fungsi ini kita juga a-nya itu mendekati 0. Kita ingatkan di sini. Nah, bentuk ini apa nih? Ingat kan apa itu? du per dx, yaitu turunan u terhadap x, gitu kan? Untuk yang ini gimana? Untuk yang ini kita gunakan cara sebagai berikut. Di sini kita anggap dulu u x tambah a dikurang ux ini adalah bilangan yang sangat kecil, misalnya b gitu. Sehingga ux tambah a itu adalah b ditambah ux. Nah, kita coba tuliskan ini hasilnya di sini. Di sini f. Kemudian ux tambah a itu u diukur pada saat x sama dengan x tambah a. Ini sama dengan ux ditambah u diukur pada saat x ditambah b. Kemudian dikurang f u pada saat x. Lalu dibagi dengan b.
karena B ini kecil sekali, nah mengapa kecil sekali? Karena A-nya juga kecil sekali, maka B-nya juga kecil sekali. Sehingga kita bisa tuliskan A kecil sekali ini menjadi B kecil sekali. B mendekati 0. Ini jangan lupa tanda kali. Nah, ini apa? Nah, dari bentuknya aja kita udah tahu nih. Kalau saya tulis bentuknya misalnya dalam bentuk berikut, FU tambah B, kemudian dikurang FU per B, lalu di sini dikali DU per DX, ini apa? Ini adalah, yes, DF per DU. Jadi DF per DU. Nah, ini DU per DX. Nah, terbuktilah bahwa DF per DX itu adalah DF per DU dikalikan dengan DU per DX. Inilah aturan rantai. Jadi, sekarang kalau kita punya fx sebagai fungsi U di sini dan U-nya fungsi X, maka menurut aturan rantai df per dx adalah df per du dikali du per dx. Gampang kan? Sekarang kita lihat berbagai contoh. Kita punya fungsi fx sama dengan 3x min 2 pangkat 3. Nah, ini kita anggap U gitu kan. Jadi kalau mau saya tulis itu sebenarnya fx sama dengan U pangkat 3. Di mana U-nya itu adalah 3x min 2. Nah, sekarang kita gunakan aturan rantai untuk mencari turunan F terhadap siapa? Terhadap X. Ini adalah df per apa? Du, kemudian apa? Dikali apa? Du per dx gitu kan. df per du apa? Nah, di sini adalah U pangkat 3. Berarti kalau turunannya adalah 3U kuadrat. Nah, du per dx apa? U-nya kan di sini sudah U adalah 3x min 2. Maka du per dx adalah 3. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya adalah 9U kuadrat. U-nya apa? U-nya adalah 3x min 2. Jadi ini pangkat 2. Inilah turunan df per dx. Gampang kan? Nanti kalau mau mencongaknya begini. Fx kan sama dengan 3x min 2 pangkat 3. Maka df per dx itu adalah 3, kemudian U-nya ini 3x min 2 pangkat 2 tentunya. Kemudian dikalikan turunan dari U, yaitu turunan dari yang di dalam ini, dalam kurung ini. Turunan 3x min 2 adalah 3. Jadi di sini 9, 3x min 2 pangkat 2. Nah, inilah kalau mau mengerjakan secara mencongak. Sekarang kita lihat contoh kedua. Fx sama dengan 3x pangkat 6 tambah 1 pangkat 5. Nah, kita gunakan dulu cara mencongak yang pertama ya. Di sini Fx adalah 3x pangkat 6 tambah 1 pangkat 5. Nah, f aksen x atau df per dx di sini adalah ini 5, kemudian 3x pangkat 6 tambah 1 pangkat 5 kurang 1, yaitu 4. Tapi jangan lupa dikalikan dengan turunan di dalamnya ini, yaitu di sini dikalikan dengan 3 kali 6, x pangkat 5. Jadi 18x pangkat 5. Turunan 1 adalah 0. Nah, hasilnya di sini adalah 90x pangkat 5, kemudian dikalikan dengan 3x pangkat 6 tambah 1 pangkat 4. Nah, kalau mau lebih jelasnya, di sini kita tuliskan ini adalah U. Jadi U sama dengan 3x pangkat 6 tambah 1. Lalu kita hitung du per dx-nya adalah 6 kali 3 yaitu 18x pangkat 5. Selanjutnya kita hitung df per dx adalah df per du kemudian dikalikan dengan du per dx. Jangan lupa ini adalah U-nya kan. Nah, df per du adalah, nah fx di sini adalah U pangkat 5. Maka df per du adalah 5U pangkat 4. Kemudian du per dx-nya adalah ini. 18x pangkat 5. Kemudian kita tuliskan U dalam variabel X, yaitu 3x pangkat 6 tambah 1 pangkat 4 dikali dengan 18x pangkat 5. Jadi hasilnya 90x pangkat 5, 3x pangkat 6 ditambah 1 pangkat 4. Contoh berikut adalah fx sama dengan 3 per 5x tambah 1 pangkat 3. Kita diminta untuk mencari turunannya. Kalau mau mencongak, kita tuliskan dulu fx-nya dalam bentuk 3 5x tambah 1 pangkat min 3. Kemudian kita gunakan cara mencongak f aksen x atau df per dx di sini adalah 3, kemudian dikalikan dengan min 3. Tentunya 5x tambah 1 pangkat min 3 min 1, yaitu min 4. Tapi jangan lupa dikalikan dengan turunan di dalamnya di sini, yaitu di sini turunan U-nya sebesar 5, karena turunan 5x tambah 1 adalah 5. Jadi kita kalikan ini dengan ini, hasilnya adalah min 45 kali 5x tambah 1 pangkat min 4. Atau min 45 per 5x tambah 1 pangkat 4. Cara yang biasa yang kita lakukan di sini adalah, ini kita misalkan U,
U adalah 5X tambah 1. Nah, kemudian tentu saja Fx-nya menjadi 3 per U pangkat 3. Nah, di sini sama dengan 3U pangkat min 3. Nah, sekarang kita hitung dulu df per du. df per du adalah 3 dikali min 3, kemudian kali U pangkat min 4 gitu kan. Atau di sini min 9 per U pangkat 4. Nah, kemudian U-nya itu ada 5X tambah 1, maka du per dx-nya adalah turunan dari 5X tambah 1, yaitu 5. Sehingga df per dx adalah df per du, kemudian dikalikan dengan du per dx. Nah, ini hasilnya adalah df per du itu adalah min 9 per u pangkat 4, kemudian du per dx itu ada 5. Sehingga min 45 per u pangkat 4. U-nya itu kita tuliskan dalam variabel x, yaitu 5x tambah 1 pangkat 4. Nah, bisa kan? Gampang? Nah, kalau gampang, ayo kita berlatih. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar, sehingga teman kamu bisa ngecek apakah jawaban kamu itu benar. Gitu. Berikutnya, kita belajar aturan kali atau product rule. Ini seru juga nih. Misalkan kita mau menghitung turunan dari perkalian dua fungsi ini, yaitu x kuadrat dikali dengan x pangkat 4. Gimana caranya? Cara satu paling mudah adalah fungsi pertama kita kalikan dengan fungsi kedua. Jadi kita dapatkan fx-nya di sini adalah x pangkat 2 dikali x pangkat 4, yaitu x pangkat 6. Nah, selanjutnya baru kita hitung f aksen x atau df per dx-nya, yaitu 6x pangkat 5. Gampang kan? Cara kedua adalah dengan product rule atau aturan kali. Di sini kita anggap fungsinya sebagai u fungsi x ya. Kemudian ini adalah v juga sebagai fungsi x. Maka menurut product rule di sini df per dx adalah du per dx ini dikalikan dengan v. Kemudian ditambahkan dengan u, kemudian dikalikan dari dv per dx. Wah, gampang ya. Coba kita lihat. U-nya kan x kuadrat. Maka du per dx adalah 2x. V-nya adalah x pangkat 4. Kemudian u adalah x kuadrat. dv per dx tentu saja 4x pangkat 3. Jadi di sini kita dapatkan 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 5. Hasilnya adalah 6x pangkat 5. Nah, gampang kan? Nah, untuk memudahkan mengingat, df per dx itu ditulis f aksen. Di sini sama dengan du per dx ditulis u aksen. Kemudian v, lalu u, dv per dx adalah v aksen. Jadi ini adalah rumus untuk aturan kali atau product rule. Nah, sebagai pembelajar gasing, tentu gasing itu kan belajar 8C, critical thinking. Kenapa mesti pakai rumus ini? Dari mana asalnya? Nah, kita harus tahu. Sekarang kita turunkan dari mana asalnya product rule ini. Gitu. Untuk menurunkan turunan dari fx sama dengan ux dikalikan dengan vx atau u kali v, kita gunakan the first principle. Masih ingat kan the first principle? df per dx sama dengan tentunya f diukur pada saat x sama dengan x tambah a dikurang f diukur pada x sama dengan x dibagi dengan a, di mana a-nya mendekati 0. Nah, jangan lupa tulis limitnya. Sekarang kita lihat nih. F diukur pada saat X sama dengan X tambah A adalah di sini U X tambah A tentunya dikali V X tambah A gitu kan. Nah, sedangkan Fx diukur pada saat X sama dengan X adalah U diukur pada saat X sama dengan X, V diukur pada saat X sama dengan X dibagi dengan A. Nah, jangan lupa A-nya mendekati 0. Di sini limitnya gitu kan. Nah, sekarang pembilangnya saya kurangi dengan U X tambah A, kemudian V diukur pada saat X. Tapi nggak bisa dikurangi begitu aja dong, harus ditambah dengan bilangan yang sama. U X tambah A, yaitu U diukur pada saat X sama dengan X tambah A, dikali dengan V diukur pada saat X. Nah, begitu. Susunannya kita ubah di sini, ini kita kurangi dengan ini. Gitu kan? Kita tulis di sini U X tambah A, jadi U diukur pada saat X sama dengan X tambah A ya. Dikalikan dengan V X tambah A, kemudian dikurang V X gitu kan. Ini dibagi dengan A gitu. Nah, kemudian ini digabung dengan ini gitu. Tentu saja di sini tambah. Nah, U diukur pada saat X sama dengan X tambah A, dikurang U diukur pada saat X sama dengan X,
kemudian dikalikan dengan V diukur pada saat X sama dengan X gitu. Dibagi dengan A. Tapi jangan lupa nih, ingat bahwa di sini A-nya mendekati 0. Nah, ini kasih tanda limit. Dan di sini juga A-nya mendekati 0. Kasih tanda limit gitu ya. Nah, sekarang untuk X mendekati 0, UX tambah A tentu saja kita bisa tulis sebagai UX gitu kan. Nah, ini ketika A mendekati 0, apa itu? Oh, saya tahu. Itu kan dV per dx gitu. Ini tentunya dvx ya, D sebagai fungsi X gitu. Nah, kemudian kita lihat sekarang berikut ini. Ini apa? Oh, itu adalah dux per apa? Dx, betul. Kemudian dikalikan dengan vx gitu. Jadi, ini adalah u v aksen ditambah u aksen v. Nah, ini adalah f aksen. Terbuktilah aturan perkalian atau aturan kali atau product rule. Gampang kan? Jadi kesimpulannya kalau kita punya satu fungsi f ini sebagai perkalian dari dua fungsi u kali v, yaitu u-nya dan v ini sebagai fungsi x, maka f aksen x ini atau df per dx ini adalah sama dengan turunan dari u, di sini adalah du per dx, kemudian dikalikan dengan apa? V. Lalu ditambah dengan u dikali apa? dv per dx. Nah, inilah yang disebut apa? Aturan perkalian atau aturan kali atau product rule. Sekarang kita lihat beberapa contoh yuk. Misalkan kita punya fx adalah 3x min 2 kali 5x tambah 2. Kita diminta untuk mencari turunannya. Nah, kita anggap dulu di sini u, di sini ya. Kemudian adalah 3x min 2. Nah, kemudian du per dx adalah apa? 3, turunan dari 3x min 2. Kemudian di sini v kita anggap adalah 5x tambah 2. 5x tambah 2, kemudian dv per dx apa? Turunan dari 5x tambah 2 adalah 5 gitu. Lalu kita gunakan aturan apa? Aturan kali, yaitu f aksen x adalah apa? U aksen x, turunan u terhadap x, kemudian dikalikan dengan v, ditambah u, lalu dikalikan dengan v aksen x gitu. Nah, u aksen x itu du per dx, 3 vx itu apa? 5x tambah 2. U itu apa? U-nya adalah 3x min 2. V aksen apa? 5. Jadi hasilnya di sini adalah 15x ditambah 6 ditambah 15x dikurang 10. Nah, ini sama dengan 30x karena 15x tambah 15x. Kemudian 6 dikurang 10 yaitu min 4. Inilah turunan dari fungsi yang diminta. Gampang kan? Nah, sekarang cara mencongaknya gimana? Kita tuliskan di sini fx sama dengan 3x min 2, kemudian 5x tambah 2. Jadi untuk pencongaknya pertama kita cari dulu turunan ini. Nah, 3x min 2 turunannya apa? 3. Kemudian dikalikan dengan 5x tambah 2. Kemudian ditambah fungsi ini 3x min 2, lalu dikalikan dengan turunan ini, yaitu 5. Nah, dengan demikian hasilnya adalah 15x tambah 6 ditambah 15x min 10, yaitu 30x dikurang 4. Ya, ini cara mencongaknya biar lebih cepat gitu loh. Nah, berikutnya, fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dikalikan dengan 3x min 8. Kita diminta untuk mencari turunannya. Nah, bagaimana mencari turunannya? Ini mudah, kita pakai cara mencongak dulu ya. Cara mencongak kita tulis dulu fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 kali 3x min 8. Kenapa sih di gasing ini selalu ada mencongak? Karena mencongak itu membuat kita berpikir cepat dan berpikir kritis gitu. Jadi di sini f aksen x atau turunan dari f itu adalah turunan dari ini. Turunan dari x kuadrat tambah 1 adalah 2x. Dikalikan dengan v-nya di sini. 3x min 8. Kemudian ditambah u-nya di sini. X kuadrat tambah 1 dikalikan turunan dari ini adalah 3. Sehingga hasilnya di sini kita bisa kalikan nih. 6x kuadrat dikurang 16x. Kemudian ditambah 3x kuadrat ditambah 3. Hasilnya adalah tentu 9x kuadrat dikurang dengan 16x. Kemudian ditambah 3. Gampang kan? Emang gampang kan, kalkulus itu apa? Mudah. Cara yang lebih detail adalah di sini U sama dengan X kuadrat ditambah 1. Atau di sini U aksen atau DU per DX, saya tulis U aksen aja ya, 2X. Nah, kemudian V di sini adalah 3X min 8. Nah, V aksen atau DV per DX adalah 3. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita gunakan aturan kali atau product rule. F aksen X adalah apa?
U aksen tentunya dikalikan dengan V ditambah U, kemudian dikalikan dengan V aksen. Nah, U aksennya berapa? 2X. V-nya apa? 3X min 8. Nah, U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat tambah 1. V aksen berapa? V aksen adalah 3. Jadi di sini hasilnya adalah 6X kuadrat dikurang 16X, kemudian ditambah 3X kuadrat ditambah 3. Atau 9X kuadrat dikurang 16X ditambah 3. Sama kan hasilnya? Nah, sekarang kalau kita mau turunkan ini secara mencongak, kita tulis dulu di sini fx sama dengan x pangkat min 2, kemudian dikali 7x min 1. Ini adalah U, ini V. Kemudian kita turunkan dulu U-nya di sini, yaitu min 2x pangkat min 3, dikalikan dengan V-nya 7x min 1, kemudian ditambah U-nya x pangkat min 2, lalu kali turunan dari V-nya, yaitu 7. Jadi hasilnya di sini min 2 kali 7x min 1 per x pangkat 3 ditambah 7 per x kuadrat. Atau di sini min 14x ditambah 2 ditambah 7x per x pangkat 3 sama dengan min 7x ditambah 2 per x pangkat 3. Ini semua kita bisa lakukan dengan mencongak. Nah, sekarang kita lakukan dengan cara yang biasa, yaitu di sini U, di sini V. Jadi U sama dengan X pangkat min 2. Berarti U aksen adalah min 2X pangkat min 3. Kemudian di sini V adalah 7X min 1. Maka V aksen adalah 7. V aksen itu dV per dx. U aksen itu du per dx. Jadi F aksen adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksen V-nya ini min 2X pangkat min 3, kemudian V-nya ini 7X min 1 ditambah U-nya X pangkat min 2, V aksennya adalah 7. Jadi di sini kita peroleh min 2 kali 7X min 1 per X pangkat 3 ditambah 7 per X kuadrat atau 7X per X pangkat 3. Nah, sama dengan min 14X tambah 7X adalah min 7X ditambah 2 per X pangkat 3. Nah, sekarang ayo semangat, kita kerjain soal berikut ini. Dan kemudian taruh jawabanmu di kolom komentar sehingga teman-temanmu bisa ngecek apakah jawaban kamu itu benar atau tidak gitu. Sekarang kita masuk ke aturan yang ketiga, yaitu aturan bagi atau quotient rule. Kita akan menurunkan fungsi fx sama dengan x pangkat 7 per x pangkat 3. Untuk mencari turunan dari fx sama dengan x pangkat 7 dibagi x pangkat 3, kita tulis dulu fx sama dengan x pangkat 7 dibagi x pangkat 3 adalah x pangkat 4. Sehingga turunannya adalah 4x pangkat 3. Nah, kita bisa juga menghitung turunannya dengan cara aturan bagi atau quotient rule ini. Jadi menurut aturan bagi ini, kalau saya punya fungsi adalah f sama dengan u dibagi v, di mana u itu fungsi x dan v itu fungsi x, maka df per dx atau f aksen itu adalah u aksen dikali v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Di mana U aksen adalah du per dx, V aksen adalah dv per dx. Jadi di sini U adalah X pangkat 7, U aksen adalah 7X pangkat 6. V adalah X pangkat 3, V aksen adalah 3X kuadrat. Sehingga df per dx adalah U aksennya 7X pangkat 6, V-nya itu X pangkat 3 dikurang U-nya itu X pangkat 7, V aksennya itu 3X kuadrat. Dibagi dengan V kuadrat, yaitu X pangkat 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 7X pangkat 9 dikurang 3X pangkat 9 dibagi X pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 4X pangkat 9 dibagi X pangkat 6 sama dengan 4X pangkat 3. Sama dengan cara satu sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana mendapatkan aturan bagi ini atau quotient rule ini gitu loh. Gimana cara kita menurunkannya? Mari kita turunkan. Untuk menurunkan fungsi f sama dengan u per v, yaitu hasilnya adalah f aksen sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat, kita akan gunakan the first principle. Jadi the first principle bilang bahwa df per dx sama dengan f pada saat x sama dengan x tambah a dikurang fx dibagi dengan a di mana a mendekati 0. Di sini kita kasih simbol limit. Nah, untuk fx tambah a di sini adalah U ketika X sama dengan X tambah A dibagi V ketika X sama dengan X tambah A dikurang U ketika X sama dengan X per V ketika X sama dengan X. Kemudian kita bagi dengan A di mana A-nya itu kecil sekali mendekati 0 dan kita kasih simbol limit di sini. Penyebutnya di sini tidak sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita kalikan dengan V X per Vx.
Sedangkan yang di sini kita kalikan dengan Vx tambah A per Vx tambah A. Nah, penyebutnya sudah sama sehingga kita bisa jumlahkan ini dengan ini gitu ya. Tapi kita kalikan di sini pembilangnya dengan 1/A, penyebutnya dengan 1/A supaya penyebutnya ini jadi 1. Dengan demikian ini kita bisa tuliskan Ux tambah A kali Vx dikurang Ux dikalikan dengan Vx tambah A. Kemudian kita bagi dengan Vx tambah A dikali Vx. Kemudian tentu dikali 1/A. Yaitu A-nya kita taruh di sini aja. Nah, tentunya di sini A mendekati 0, jangan lupa limitnya. Nah, sekarang ini saya tambah dengan Ux tambah A dikali Vx tambah A dikurang Ux tambah A, kemudian Vx tambah A. Kemudian ini kita gabungkan dan kita faktorkan Vx tambah A-nya sehingga menghasilkan ini. Nah, kemudian suku ini dan suku ini kita gabungkan. Dan kita faktorkan Ux tambah A-nya, menghasilkan ini. Jangan lupa di sini kita tulis A mendekati 0, limitnya. Kemudian suku pertamanya ini ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, suku keduanya kita tulis dalam bentuk seperti ini. Lalu ini jangan lupa A mendekati 0, limit. Nah, kita tahu ini apa? Ini kalau limit A mendekati 0 adalah U aksen atau du per dx. Nah, kemudian kita lihat, ini apa ketika A mendekati 0? Nah, ini adalah V aksen atau dv per dx. Nah, kemudian karena A mendekati 0, di sini Ux tambah A itu adalah Ux saja gitu. Vx tambah A adalah Vx saja. Nah, demikian juga ini, Vx tambah A menjadi Vx saja. Nah, ini Vx tambah A menjadi Vx saja. Jadi hasilnya adalah du per dx kemudian kali Vx gitu ya, Vx kemudian dibagi dengan Vx kuadrat. Nah, U-nya Ux ya. Nah, kemudian dikurangi dengan Ux, kemudian dv per dx, ini V-nya tentu V fungsi X ya, dibagi dengan Vx kuadrat. Nah, hasilnya adalah tentu kalau mau disingkat ini U aksen, kemudian dikali V, dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, terbuktilah aturan bagi ini. Seru kan? Sebenarnya ada cara lain untuk menurunkan aturan bagi, yaitu dengan menggunakan aturan kali. Jadi kalau misalkan fx-nya adalah U per V, di mana U fungsi X dan V fungsi X, maka ini kita bisa tulis sebagai U kali V pangkat min 1. Jadi f aksen X pakai aturan kali adalah turunan dari U, yaitu U aksen, kemudian dikalikan dengan V. V-nya di sini adalah V pangkat min 1. Kemudian ditambah dengan U kali V aksen, turunan dari V pangkat min 1 ini, yaitu min 1, V pangkat min 2. Jangan lupa dikalikan dengan V aksen atau dv per dx. Jadi hasilnya adalah U aksen per V, kemudian dikurangi dengan U per V kuadrat kali V aksen. Atau di sini kita kalikan dengan V, ini kalikan dengan V, jadi V kuadrat. Nah, penyebutnya sudah sama, kita tuliskan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, terbukti kan? Jadi, kalau kita punya fx sama dengan U per V, di mana U adalah fungsi X dan V fungsi X, maka turunannya adalah f aksen X sama dengan U aksen V, di mana U aksen adalah du per dx, kemudian dikurang dengan U V aksen adalah dv per dx, dibagi dengan V kuadrat. Ini apa namanya? Aturan bagi atau apa? Quotient rule. Sekarang kita akan lihat berbagai contoh. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Fx sama dengan X tambah 1 pangkat 3 dibagi 3X min 1 kuadrat. Nah, kita hendak mencari turunannya. Di sini kita anggap U sama dengan X tambah 1 pangkat 3. V adalah 3X dikurang 1 pangkat 2. U aksen di sini tentunya 3 kali X tambah 1 pangkat 2 kali turunan di dalamnya ini, yaitu 1. Sedangkan V aksen adalah 2 dikalikan dengan 3x min 1 pangkat 1, kemudian kali turunan di sini, yaitu 3. Nah, ini menjadi 6 kali 3x min 1. Selanjutnya, f aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. U aksennya di sini adalah 3 kali X tambah 1 kuadrat, V-nya di sini adalah 3x min 1 kuadrat, kemudian dikurang U-nya di sini adalah X tambah 1 pangkat 3, V aksennya di sini adalah 6 kali 3x min 1. Kemudian ini dibagi dengan V
kuadrat, yaitu 3x min 1 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Contoh berikut, fx sama dengan x kuadrat tambah 4 pangkat 2 dibagi 3x min 4 pangkat 2. Di sini u-nya adalah x kuadrat ditambah 4 pangkat 2. Sedangkan v-nya di sini adalah 3x dikurang 4 pangkat 2. Sehingga u aksen di sini adalah 2, kemudian x kuadrat ditambah 4 pangkat 1. Kemudian kita turunkan x kuadrat tambah 4-nya, jadi 2x. Kemudian untuk v aksennya di sini 2, kemudian kali 3x min 4 pangkat 1, tapi kalikan dengan turunan 3x min 4, yaitu 3. Jadi di sini hasilnya adalah 4x kali x kuadrat ditambah 4, sedangkan yang ini adalah 6 kali 3x min 4. Jadi f aksen x tentunya adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Di mana u aksennya ini adalah 4x kali x kuadrat ditambah 4, kemudian dikalikan dengan v, 3x dikurang 4 kuadrat, lalu dikurang u-nya adalah x kuadrat ditambah 4 kuadrat. V aksen adalah 6 dikali 3x min 4, kemudian dibagi dengan v kuadrat, yaitu 3x min 4 kuadrat dikuadratin jadi pangkat 4. Nah, inilah hasilnya. Berikutnya, untuk fx sama dengan akar x kuadrat tambah 4 dibagi akar 5x min 4 pangkat 3. Kita sederhanakan dulu, ini penulisannya menjadi x kuadrat ditambah 4 pangkat setengah dan 5x min 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan setengah, jadi pangkat 3/2. Jadi di sini u adalah x kuadrat ditambah 4 pangkat setengah. Sedangkan v-nya adalah 5x min 4 pangkat 3/2. Nah, u aksennya adalah setengah, kemudian x kuadrat ditambah 4 pangkat min setengah, lalu dikalikan turunan di sininya, yaitu 2x. Nah, sedangkan v aksennya adalah 3/2, kemudian 5x dikurang 4 pangkat 3/2 kurang 1 adalah pangkat setengah di sini, kemudian kalikan turunan di dalamnya sini, yaitu turunan 5x min 4 adalah 5. Dengan demikian, maka ini hasilnya adalah x dikali x kuadrat tambah 4 pangkat min setengah, sedangkan yang ini adalah 15/2, 5x min 4 pangkat setengah. Sehingga f aksen x adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Ini adalah u aksennya di sini adalah x dikali x kuadrat ditambah 4 pangkat min setengah, v-nya di sini adalah 5x min 4 pangkat 3/2, sedangkan u-nya ini adalah x kuadrat ditambah 4 pangkat setengah, v aksennya di sini adalah 15/2 kali 5x min 4 pangkat setengah. Semuanya dibagi dengan v kuadrat, yaitu 5x min 4 pangkat 3/2 dikuadratkan jadi pangkat 3. Nah, inilah hasilnya. Nah, sekarang kalau memang gampang, ayo kita berlatih di sini. Jangan lupa hasilnya kamu taruh di komentar, sehingga teman-teman kamu nanti bisa ngecek bener nggak jawaban kamu gitu ya. Nah, sampai ketemu nanti di kalkulus 4. Ini yang lebih seru lagi. Kenapa? Karena kita akan bicara fungsi trigonometri, eksponensial, dan juga logaritma. Seru pokoknya. Ikutin terus ya.